Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yanti Asbanu SPD. Saya mengajar di SMK Negeri Polo, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta dengan nomor PPG 2020074941 dan nomor induk mahasiswa 231018600123. Pada hari ini, Selasa tanggal 5 Maret tahun 2024, saya akan melakukan praktek pembelajaran dengan materi reproduksi pada tumbuhan dengan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Apa kabar semuanya? Baik, Ibu. Ya, baik, sebelum kita mulai dengan pelajaran kita hari ini, Ibu minta kesediaan Pince Taloen untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Hai, mari kita tenang. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang telah bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari perkara yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk Pince yang telah memimpin kita dalam doa. Dan sebelum kita memulai dengan pelajaran kita, Ibu cek kehadiran dulu. Apakah semua hadir? Hadir, Ibu. Ya, terima kasih. Ya, jadi kita akan penyegaran dulu. Kita ice breaking. Untuk itu Ibu minta semua berdiri. Berikan senyuman yang termanis. Ya. Jadi kalau Ibu bilang hello, kalian bilang Hai. hello. Hai. Hai. Halo. Hello, hello, hai. Hai, halo. Oke. Kalian sudah siap belajar? Siap, Bu. Oke, silahkan duduk untuk kita lanjut. Aku mau tanya, apakah tiap hari kalian hanya di dalam ruangan? Tidak. Kalian kemana? Keluar. Bisa keluar ruangan atau keluar dari rumah. Nah, setelah kalian keluar, itu apa yang kalian amati? Melihat Tumbuh-tumbuhan, hewan, apa lagi? Manusia, kendaraan, apa lagi? Ya, pohon, rumah, jalan, apa lagi? Iya, jadi itu umumnya makhluk hidup dan Lingkungan. ya. Salah satunya itu adalah tumbuhan. Nah, ciri-ciri dari makhluk hidup itu apa saja? Yang kalian tahu, ciri-ciri dari makhluk hidup itu apa? Satu apa? Bernapas, pintar. Yang kedua, bergerak. Yang ketiga, memerlukan makanan. Keempat, tumbuh dan berkembang. Berangsangan. Apalagi mengeluarkan zat sisa. Adaptasi. Oke. Nah, salah satu makhluk ciri dari makhluk hidup itu adalah tumbuh dan berkembang. Nah, tumbuh dan berkembang itu dengan cara apa? Tumbuh dan berkembang biak itu dengan cara apa? Bernapas. Tumbuh dan berkembang biak. Berkembang biak atau apa? Iya, dengan cara reproduksi. Untuk menjaga kelestarian jenisnya atau kelestarian jenis. Ya. Oke.
Dari situ berarti pertanyaan pemantiknya. Apakah tumbuhan di hutan itu ditanam oleh manusia? Tidak. Bagaimana tumbuhan itu bisa tumbuh dan tersebar di mana-mana? Karena melakukan apa? Perkembangbiakan. Ya, berkembangbiakan atau Reproduksi. siapa yang menanam tumbuhan tersebut? Siapa yang menanam? Apakah manusia? Tidak. Dengan persebaran biji itu tumbuhan itu bisa tumbuh di mana-mana. Ya, jadi itu adalah pertanyaan pemantik. Nah, dari pertanyaan pemantik itu hari ini kita akan mempelajari materi tentang reproduksi pada tumbuhan. Dengan mempelajari materi tersebut itu tujuan pembelajarannya yang pertama itu untuk pengetahuan. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian reproduksi dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi cara reproduksi pada tumbuhan dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi macam-macam penyerbukan dengan tepat. Kemudian yang kedua itu sikap. Peserta didik dapat bergotong royong dalam memecahkan masalah tentang reproduksi pada tumbuhan. Yang ketiga itu adalah keterampilan. Peserta didik mampu menunjukkan organ reproduksi seksual pada tumbuhan dengan tepat. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran kita dengan mempelajari materi tentang reproduksi pada tumbuhan. Yang berikut itu Ibu akan tayangkan gambar. Apa yang kalian amati? Bunga. Yang lain? Daun. Batang. Ada daun, ada batang. Ya, kalau bunga, daun, dan akar itu termasuk apa? Ya, itu organ-organ pada tumbuhan. Nah, yang lebih menonjol itu adalah apa? Bunga. Bunga. Berarti bunga itu merupakan salah satu organ pada tumbuhan. Ya. Jadi dari pengamatan ini Ibu akan membentuk kalian dalam kelompok. Berhitung dari Novita. 1, 2, 3, 4. Ini ya Mias dari satu, ulang dari satu. Kalau misalnya sampai 3 berarti ulang lagi dari satu. 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3. 1, 2. Ya, jadi yang sebut angka 1 itu bentuk kelompok dalam kelompok 1. Sedangkan yang ucap 2, angka 2 itu bentuk kelompok 2. Dan yang 3 juga begitu. Silakan bentuk kelompok sekarang. Ya, silakan bentuk kelompok. Sudah? Oke, setelah bentuk kelompok, Ibu akan membagikan LKPD. LKPD kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, semua sudah dapat LKPD? Semua kelompok sudah dapat LKPD? Sudah. Oke, silahkan cermati baik-baik LKPD yang sudah kalian dapatkan untuk mengerjakan LKPD tersebut. Silahkan kalian amati bunga, kemudian kamu selesaikan tabel atau kalian salin tabel. Setelah itu jawab pertanyaan yang ada di LKPD.
Silakan. Kelompok 1 ada kendala? Oke. Kelompok 3 ada kendala? Kelompok 2? Tidak, Ibu. Silakan. Jadi untuk membantu kalian dalam menyelesaikan LKPD tersebut, kalian bisa cari informasi lewat Google atau lewat internet, menggunakan internet. Silakan kalian bisa cari informasi sebagai sumber untuk mengerjakan LKPD. Oke, jadi presentasi kita mulai dari kelompok yang sudah selesai. Kelompok yang sudah selesai, kelompok 2. Silakan. Silakan kelompok 2 maju untuk presentasi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya sebagai moderator atas nama Inceta Loen. Saya sebagai pemateri atas nama Raika Hala. Kami sebagai anggota Martin Sebalu. Kami sebagai anggota Nyeret Noren. Saya, kami siapa? Oke. Saya sebagai anggota. Saya Mardian Sabalu sebagai anggota. Saya sebagai anggota juga di Yeriot Noren. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Silakan. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada pemateri untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Suara bisa dikasih volume. Ya. Bunga yang kami amati adalah bunga kembang sepatu, memiliki tangkai, memiliki kelopak, memiliki benang sari, dan memiliki putih. Pertanyaan, manakah bunga yang termasuk bunga sempurna? Jelaskan. Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki semua bagian-bagian bunga. Nomor 2, manakah bunga yang termasuk bunga tidak sempurna? Jelaskan. Bunga tidak sempurna adalah bunga yang tidak memiliki bagian-bagian bunga yang lain. Nomor 3, manakah bunga yang termasuk bunga lengkap? Jelaskan. Yang termasuk bunga lengkap adalah bunga yang memiliki 2 alat reproduksi. Nomor 4, manakah bunga yang termasuk bunga tidak lengkap? Jelaskan. Yang termasuk bunga tidak lengkap adalah bunga yang hanya memiliki satu alat reproduksi saja. Pertanyaan yang berikut, tuliskan bagian-bagian bunga sesuai dengan fenomena yang ada. Yang pertama, putik, kedua kepala putik, 3 tangkai putik, 4 ovarium, 5 bakal biji, 6 kelopak bunga, 7 tangkai bunga, 8 benang sari, 9 tangkai sari, 10 kepala sari, 11 mahkota bunga. Tuliskan bagian-bagian bunga yang berfungsi sebagai alat reproduksi. Yang berfungsi sebagai alat reproduksi adalah benang sari dan putih. Pertanyaan yang berikut, berdasarkan bagian-bagian bunga, cara reproduksi atau perkembangbiakan seperti apa yang terjadi pada bunga tersebut? Jelaskan. Perkembangbiakan yang terjadi adalah secara seksual dan aseksual. Seksual atau kawin atau generatif adalah terjadinya pertemuan antara 2 jenis alat kelamin yang berbeda, yaitu kelamin jantan dan betina. Sedangkan aseksual adalah tidak kawin atau vegetatif. Demikian hasil presentasi kami. Waktu dan kesempatan kami berikan kepada kelompok yang lain untuk bertanya. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1 dan kelompok 3 ada pertanyaan? Silakan, Bu. Pas. Oke, untuk kelompok 1 tadi sudah sebutkan bagian-bagian bunga sesuai dengan penomoran. Sekarang adik silahkan tunjukkan, atau Mardiansa silahkan tunjukkan nomor 1 itu bagian yang disebut dengan apa? Putih. Silahkan perhatikan di gambar. Langsung tunjuk nomor 1 itu disebut dengan apa?
sampai di nomor 11. Putih. Silahkan ngomong sendiri. Nomor Tunjukkan kalau nomor 1 itu disebut apa sampai nomor 11. Silahkan. Nomor 1 putih, nomor 2 kepala putih, nomor 3 tangkai putih, nomor 4 ovarium. Ya, nomor 4 ovarium. Nomor 5 itu apa? Bagiannya disebut apa? Yeriot, bantu. Nomor 5 itu disebut apa? Perhatikan di gambar. Bu. Nomor 5 disebut apa? Teman kelompok bantu. Nomor 5 disebut apa? Bakal biji. Oke, lanjut Abi. nomor 6 Nomor 6 apa? Yeriot. Nomor 6 itu apa? Disebut apa? Oke. Ya? Ya, nomor 6 itu kelopak. Nomor 7 apa? nomor 7 tangkai bunga, Iya, nomor 7 tangkai bunga. Nomor nomor 8. nomor 8 Nomor 8 apa? sari bunga, Betul. bunga sari. Iya, pintar. Lanjut. Nomor 9 tangkai sari, Iya. nomor 10 kepala sari, Iya. nomor 11 mahkota bunga. Ya, tepuk tangan buat Abi. Lanjut Yerio. Dari nomor 1. Ucap saja. Nomor 1 putih, nomor 2 kepala putih, nomor 3 tangkai putih, Bentar. nomor 4 ovarium, nomor 5 Nomor 5 yang teman-teman kelompok bantu. Bakal biji. bakal biji, Ya? bakal biji. Iya. Nomor 6. Nomor 6. Nomor 6 itu disebut apa? Kelopak, Iya, nomor 7. tangkai bunga, Iya. Lanjut. nomor Kasih 8 keras itu suara. Nomor 8. tangkai sari, Betul? benang sari, Iya, lanjut. nomor 9 tangkai sari, Iya. nomor 10 kepala sari, Iya. Nomor 11. nomor 11 mahkota sari. Oke, kita berikan aplaus untuk dia. Rani dengan Ince, silakan berdua. Langsung. Nomor 1 putih, 2 kepala putih, 3 tangkai putih, 4 ovarium, 5 bakal biji, 6 kelopak bunga, 7 tangkai bunga, 8 benang sari, 9 tangkai sari, 10 kepala sari, 11 mahkota. Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus. Demikian hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Oke, kita berikan aplaus sekali lagi untuk kelompok 1. Silakan. Kita lanjut dengan kelompok 3. Baik, terima kasih atas waktu yang diberi kepada kami. Volume suara. Selamat pagi semua. Ya, selamat siang. Baik, terima kasih atas waktu yang diberi kepada kami kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Mada Kose. Waktu dan kesempatan saya berikan.
Nama bunga yang kami amati, bunga kembang sepatu memiliki tangkai, memiliki kelopak, memiliki mahkota, memiliki benang sari, memiliki putih. Demikian hasil presentasi kami, dan kami akan membuka sesi tanya. Sesi tanya, Tanya jawab. nanti tidak jawab. Sesi tadi jawab. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Silakan. Kelompok 3 sudah kasih kesempatan untuk menanggapi hasil presentasi mereka. Silakan, ada yang mau menanggapi dari kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 ada pertanyaan? Kelompok 2 ada pertanyaan? Ya, silakan kelompok 2. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili kelompok 2 untuk mengajukan pertanyaan kepada kelompok 3. Dengan bunyi pertanyaan, jelaskan cara reproduksi secara seksual dan aseksual. Dan ini akan dijawab oleh Madam Hussein. Ya, silakan. Jelaskan Cara reproduksi seksual dan aseksual pada aseksual pada tumbuhan. tumbuhan. Yang pertama, cara reproduksi seksual atau dengan kata lain generatif atau dengan kata lain kawin. Sedangkan cara reproduksi aseksual tidak kawin atau dengan kata lain vegetatif. Cara reproduksi secara seksual dapat berlangsung apabila dua individu yang memiliki sel kelamin atau gonad yang berbeda, sel kelamin jantan dan betina, akan melebur menjadi satu melalui peristiwa fertilisasi atau pembuahan. Sedangkan seksual adalah perkembangan Aseksual. seksual adalah perkembangbiakan tanpa alat kelamin atau hubungan seksual. Ya, bagaimana dari kelompok 2? Jawaban diterima. Iya, kelompok 3 silakan. Tunjukkan bagian-bagian bunga yang ada di slide. Silakan. Bagian-bagian bunga dengan namanya. Ya, silakan. Mulai dari Arjuna. Sesuai dengan penomoran yang ada. Dari nomor 1 sampai nomor 11. Silakan. 1 putih, Langsung menghadap di amati langsung di slide. Silakan. nomor 1 putih, nomor 2 kepala Kuat. nomor 1 putih, Ya. nomor 2 kepala putih, nomor 3 tangkai putih, nomor 4 ovarium, nomor 5 Nah, silakan kelompok 3 mengakhiri sesi presentasi. Baik, kami tidak ada yang pertama bertanya, kami akan tutup sesi tanya jawab. Sekian dan terima kasih. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh kelompok kami kelompok 1 ini mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya sebagai moderator Francisca Atonis dan pemateri Novita Yukan, anggota di Fatalani. anggota yang serta saya berikan kepada pemateri untuk membacakan hasil diskusi kami. Ya, silakan. Dari hasil analisis kami, dari hasil yang kami analisis adalah bunga kembang sepatu memiliki tangkai, memiliki kelopak, memiliki mahkota, memiliki benang sari, dan memiliki putih. Demikian hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Oke. Baik, terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 yang sudah melakukan presentasi, dan semoga apa yang dipresentasikan itu tetap dipahami dan dijadikan sebagai bekal. Ya. Jadi reproduksi pada tumbuhan itu, kata reproduksinya itu kata lainnya adalah perkembangbiakan. Kebahagiaan.
Ya, jadi cara reproduksi atau perkembangbiakan pada tumbuhan itu ada berapa cara? Satu apa Ardi? Seksual dan asexual. Iya, secara seksual dan Aseksual. Jadi yang terakhir sebelum kita mengakhiri, Ibu kasih soal post-test. Silahkan siap kertas. Silakan. Iya. Satu nomor saja. Gimana? Gini. Oke. Soalnya sebutkan bagian-bagian bunga yang kalian ketahui. Silakan. Ibu kasih waktu 2 menit. Waktu sudah selesai. Silakan kumpul. Sorong saja, langsung sorong saja. Sebelum kita mengakhiri, ada yang bisa simpulkan? Rani, silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyimpulkan materi tentang reproduksi pada tumbuhan. Ya. Dari penjelasan yang saya dengar, dapat saya ketahui bahwa reproduksi atau perkembangbiakan dapat dilakukan secara seksual dan aseksual. Seksual atau dengan kata lain kawin atau generatif adalah terjadinya pertemuan antara dua jenis kelamin yang berbeda, yaitu jenis kelamin jantan dan betina. Sedangkan untuk aseksual atau tidak kawin atau dengan kata lain vegetatif, tidak adanya pertemuan dua alat kelamin, yaitu alat kelamin jantan dan betina. Akhir dari ini apa yang kamu rasakan saat melihat pelajaran ini? Ya? Ya. Ada kendala? Tidak ada. Jadi sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu minta kesediaan Mardian Sabaluk untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Mari kita tenang, Tuhan dalam doa, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kuduskanlah namamu, berkatlah firman-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami salah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang telah bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, terima kasih untuk Mardian saya